Oke, cek cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan menjelaskan ya sedikit basic configuration dari Cisco Switch ya. Jadi kebetulan saya di sini sudah mengimplementasikan atau sudah mencoba untuk mengintegrasikan perangkat ya dan melakukan konfigurasi antara perangkat MikroTik router dan MikroTik switch ya. Jadi untuk MikroTik routernya di sini saya menggunakan konsep VLAN ya. Jadi saya menggunakan konsep VLAN untuk melakukan uh, manajemen konfigurasi. Oke. Dan IP address-nya itu saya sudah setting juga untuk implementasi konfigurasi VLAN-nya. Di sini saya punya VLAN 110 dan VLAN 120 ya. Dan untuk interface VLAN manajemennya itu menggunakan VLAN manajemen 123 dan di sini IP address dari manajemennya sudah kita setting. Nah, untuk itu kita akan melakukan proses konfigurasi pada switch kita. Kita akan coba lihat ya konfigurasi yang sudah jalan. Oke. Ya. Oke, ini adalah tampilan dari interface dari switch-nya. Kita bisa langsung melakukan proses konfigurasi ya. Kita bisa melakukan proses konfigurasi pada switch-nya ya. Jadi kita akan login, ayo. Oke. Kita enable. Nah, kita sekarang sudah masuk di user privilege mode ya. Jadi kita sekarang sudah masuk ke user privilege mode. Kita bisa mengetikkan perintah misalnya show VLAN. Kita untuk melihat perintah show VLAN adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan atau mengecek konfigurasi atau VLAN yang sudah terdaftar di komputer kita ya, yang sudah terdaftar pada switch-nya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada VLAN 110, ada VLAN 120 dan ada VLAN 123. Nah, 123 adalah VLAN manajemen. Nah, VLAN-nya itu dikonfigurasi pada port 3 dan 4 ya. Port 3 dan 4 untuk melakukan proses manajemen konfigurasi. Selanjutnya untuk administrator, dia jalannya di port 120 ya, VLAN 120 dia jalan di port 19, jalan di port 0/20, 21, 22 dan 23 sampai 24 ya. Sedangkan PC Lab siswa itu saya konfigurasi. Dan untuk VLAN defaultnya itu dari port 2, port 5 sampai port 26 ya. Nah, untuk melihat port yang sudah terpasang ya, kita bisa gunakan perintah show IP interface brief. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya port-port mana saja yang aktif. Kita bisa lihat di interface 1 ya, itu adalah interface trunking yang kita konfigurasi trunking. Dan di interface di sini juga kita gunakan inter-VLAN routing ya. Jadi kita gunakan IP address pada VLAN 123. Jadi IP address ini berfungsi untuk kita agar bisa melakukan remote konfigurasi pada switch-nya ya tanpa membutuhkan kabel konsol. Oke, jadi interface fisik yang aktif adalah interface Ether 1, Ether 13, Ether 19, 20, 21 dan 23. Nah, untuk lihat konfigurasinya bisa kita menggunakan perintah show running config. Nah, ini kita bisa lihat konfigurasinya ya. Jadi kita bisa lihat konfigurasi interface-nya ya. Di interface 1 itu kita set trunk karena terhubung dengan router. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini interface satunya itu kita konfigurasi trunk ya, dan interface 2-nya kita konfigurasi trunking. Nah, di interface 3 dan 4 itu ada VLAN 123, VLAN manajemen. Dan di interface 13 ya, itu sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi, itu konfigurasinya switch port mode access ya. Semuanya mode access, konfigurasi interface-nya juga duplexnya full duplex,
dan bandwidthnya 1 GB ya. Oke, ini adalah konfigurasi gateway-nya. Jadi saat ini switch-nya bisa terkoneksi ke internet ya, bisa melakukan proses interkoneksi ke internet juga. Selanjutnya kita bisa coba cek ya. Kita bisa cek untuk switch-nya agar bisa tes ping ke internet. Oke. Atau kita bisa coba ping ke default gateway-nya ya, 10.10.123.25.253. Oke, bisa ping ke gateway-nya. IP default gateway-nya oke, bisa ping. Selanjutnya kita juga bisa coba ya untuk akses switch-nya di 10.10.123.254. Ya, kita bisa akses seperti ini. Walid Umar. Ya, kita bisa masuk ke konfigurasi switch-nya dan kita bisa monitoring ya. Nah, namun tampilan konfigurasinya ini kayaknya masih menggunakan tampilan yang lama ya. HTM, secure connection. Yes. Ya, jadi masih menggunakan format HTML yang lama untuk menampilkan konfigurasinya ya, tampilan dari switch-nya. Jadi kita bisa masuk ke dashboard ya. Jadi ini tampilan switch-nya. Kita bisa lihat switch health-nya, ada bandwidth use, ada packet error, ada fan, ada temperatur, dan kita bisa pantau port-portnya ya. Port-portnya di sini. Oke, ini 1 GB. Ini uplink-nya 100 MB. Yang ini 1 GB juga. Jadi kita bisa pantau memorinya, namun kita tidak bisa melakukan proses konfigurasi konfigurasi pada port-portnya ya, karena di sini konfigurasi pada switch-nya itu mengharuskan kita menggunakan browser yang masih versi yang lama ya. Kita juga tidak bisa melakukan proses remote ataupun restart atau reset dari sini. Jadi kita hanya jadi dashboard ini hanya sebagai monitoring saja. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.